sehat. Nah, ini kita ketemu lagi di pendampingan kelima nih. Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah semakin mendekati ya selesai. Insya Allah nanti bulan April selesai. Nah, ini sekarang nih sebelum kita memulai ya, sekarang saya mau menanyakan dulu nih bagaimana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, gimana Bu? Baik, apa yang sudah Ibu lakukan gitu ya? Ya, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ya Bu, saya mempelajari serta mempraktekkan tentang coaching untuk supervisi akademik. Kemudian juga saya melakukan pengimbasan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE kepada rekan sejawat. Oke. Iya. Oke, berarti sudah ada pengimbasan ke guru-guru lain ya, ya, rekan sejawat ya. Terus bagaimana hasilnya Bu? Hasilnya alhamdulillah RPP sih sudah dibikin sama teman-teman. Nanti ada ini sudah ada ya RPP-nya ya. Yang sudah berdiferensiasi. Ya, cuman kemarin memang kami mau coba, saya mau ke supervisi akademik ke kelas. Cuman kondisinya ternyata pekan kemarin kan 1 minggu UTS, jadi belum bisa dilaksanakan. Insya Allah nanti minggu ini. Ya. Oke, baik Bu. Nah, sekarang boleh saya lihat videonya? Boleh Ibu. Silakan dulu, boleh. Jadi ada rekan sejawatnya ada 4 orang ya. 4 orang. Oke. Ini mereka sudah membuat RPP? Sudah. Nanti ada hasilnya ya RPP-nya ya. Alhamdulillah. Mereka bukan CGP kan? Yang ini bukan 3. Barang. Oke. Berarti minimal 3 orang kan? Iya. Oke. Berarti ada 3 orang ini bukan CGP ya. Alhamdulillah. Ya, artinya tuh ilmu yang sudah didapatkan bisa menyebar gitu ya, terimbas ke teman-teman yang belum kerja bareng aja. Iya, dan mereka tertarik untuk masuk CGP gitu diharapkan. Ya. Karena beliau-beliau ini guru muda, jadi belum waktunya sih Bu. Kalau tertarik semangat Bu. Nah, Pak Sufri itu beliau sangat semangat sekali ingin ikut. Cuman karena emang ini P3K baru tahun ini CPNS terakhir sebelum ada P3K. Jadi memang belum umurnya belum gitu. Kalau tertarik mereka tertarik. Ya sudah Bu. Oke, cukup. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau tanya nih, bagaimana proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah yaitu dengan berdiskusi dengan beberapa pihak yang Jadi yang pertama dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru, kemudian kemarin dengan murid, siswa ya. Sebenarnya sih ada 6 kan kemarin yang idealnya, dengan orang tua murid, dengan masyarakat sekitar dan perwakilan gender. Tapi yang ada 6, yang 3 itu belum saya lakukan. Jadi saya cuma dengan kepala sekolah, guru dan murid. Kemarin prosesnya terus itu. Ada tantangannya nggak kemarin Bu? Tantangannya kebetulan waktu pas saya melakukan itu, kepala sekolah saya sedang melaksanakan ibadah umroh. Tapi memang ada PLH yang ditunjuk, yaitu Wakil Bidang Humas Subin. Jadi saya dengan beliau sebagai PLH yang di sini. Itu sih tantangannya. Kalau ke rekan sejawat dan siswa relatif lancar. Terus berarti nggak ada tantangannya nggak terlalu berat ya. Berarti mengatasinya juga ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Ternyata pada saat berbicara dengan pimpinan beda arahnya gitu kan, dengan kawan-kawan terbuka lagi. Kalau menurut siswa beda lagi. Nah, itu kita ramu jadi satu, kemudian menjadi aset yang insya Allah kalau dimanfaatkan itu benar-benar luar biasa nanti hasilnya. Iya, keren juga itu. Nah, terus bagaimana pertimbangannya nih dalam menentukan aset tersebut tuh? Ya, pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah tentu saja visi sekolah sih Bu. Visi sekolah kita apa dulu nih. Kemudian aset-aset dan sumber daya yang ada di sekolah apa nih kita identifikasi, itu harapannya bisa mendukung terwujudnya visi sekolah. Dan kemudian juga
bisa apa ya, membantu menciptakan pembelajaran yang tentu saja berpihak pada murid. Iya, betul. Nah, apakah terdapat hal-hal lain nih yang dapat dijadikan sumber daya? Selama proses mengidentifikasi sumber daya sekolah yang sudah saya lakukan, tidak terdapat hal lain sih yang bisa dijadikan sumber daya sekolah. Hanya saja memang banyak ditemukan sumber daya sekolah yang ternyata memang belum maksimal dimanfaatkan gitu. Jadi sumber dayanya ada, tapi memang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan sangat maksimal gitu. Kenapa itu, Bu? Ya mungkin apa ya, ketidaktahuan ya. Ya alhamdulillah kita di sini ada 5 CGP. Nanti bisa membawa bahwa ternyata ini aset, atau mungkin selama ini kita berpikiran bahwa ini bukan aset tapi sebuah tantangan, hambatan. Ternyata itu bisa juga dimasukin ke dalam aset. Berarti bikin ini aja, Bu, kayak komunitas praktisi ya. Ya. Nah, berarti yang CGP itu buat kayak komunitas praktisi, kemudian ya nanti setiap yang kayak tadi Bu Is lakukan, ya itu juga udah bagus tuh. Nah, itu setiap pekan, nah yang bergantian, nanti pengimbasan apa. Nah, itu kalau teman saya tuh, Bu, yang di daerah di daerah Lumajang, itu dia pakai bannernya ada ya, komunitas praktisi. Jadi dia CGP-nya setiap seminggu sekali gitu ya melakukan ada judulnya ada komunitas praktisi calon guru penggerak SMA mana. Iya, itu idenya bagus juga itu. Ya, tentu saja itu nanti akan disesuaikan dengan jadwal kawan-kawan ya. Iya. Tentu saja pasti tantangannya adalah mencari waktu yang barengan sama, itu yang agak susah. Kalau di SMK 4 kan udah jalan. Sudah setiap Jumat sore ya. Nanti mudah-mudahan 5 CGP itu kita sampaikan ke pimpinan, mudah-mudahan bisa disetujui. Iya. Aja sih, karena sayang dari 5 orang ini kan kalau misalnya diimbaskan gitu ya, itu 1 orang imbas 3 iya, aja. nah udah banyak. Wah, bagus, alhamdulillah. Nah sekarang bagaimana nih refleksi proses pengambilan keputusannya, Bu? Proses pengambilan keputusan dengan menggunakan pertanyaan, yaitu ketika saya menghadapi berbagai situasi ya, terutama situasi dilema etika yang menuntut adanya keputusan yang cepat dan tepat, tentu saja saya memakai yang sudah saya pelajari 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 pertanyaan pengambilan keputusan. Itu sih. Nah, dari beberapa dilema etika yang pernah dihadapin, kita sudah tahu ilmunya nih, ceritanya nih. Nah, paling tidak harapannya keputusan yang dihasilkan tentu saja yang terbaik buat semua pihak. Kalau kata pimpinan saya mau win-win solution, gue. Solution gitu. Oke, bagus lah ya. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang Bu Is lakukan ini, bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan? Berdasarkan hasil pemetaan yang saya lakukan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang saya buat, di mana dampaknya saya mampu membedakan setiap kasus yang saya hadapi, apakah termasuk dilema etika ataukah termasuk rujukan moral. Kemudian selanjutnya saya mengetahui paradigma apa yang terjadi pada kasus yang ada, sehingga saya mampu menggunakan prinsip yang mana nih yang sesuai. Oke, gitu. luar biasa ya. Kita lanjutkan lagi nih ya sekarang. Nah, apa hal yang menurut Ibu Is masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi lagi? Oh, ini yang saya kemarin cerita sama Pak Made Fasil. Okay. Jadi selama ini nih cenderung pada saat kita mengambil, saya terutama Ibu, pada saat saya mengambil keputusan itu saya menggunakan rule based thinking. Itu mah katanya apa tuh? Rule based thinking itu berpikir berbasis peraturan. Kelihatan Bu Ismah, kata Pak Made, cari aman. Ya kan aturan udah jelas. Ternyata setelah tahu ilmunya, memang kita diharapkan menggunakan berbasis care based thinking. Jadi contohnya apa? Coba nih. Jadi gini, ketika ada orang awam bertanya, apa perbedaan antara ada orang berpikir rule based thinking dengan care based thinking atau CBT ya. Nah, CBT dan RBT. Nah, itu bedanya apa gitu? Ya kalau rule based thinking kan relatif mudah dilakukan ya, Bu. Sudah aturannya, regulasi, umpamanya regulasi pemerintah sudah jelas. Aturan sekolah sudah jelas. Kita betul salahnya sesuai dengan peraturan. Tapi kalau kita care based thinking itu kan memang apa ya, lebih kepada memperhatikan perasaan orang, institusi, kemudian terus
memperhatikan kepentingan orang juga gitu, lebih memposisikan diri kita di orang lain juga gitu. Kalau care based ini kalau menurut saya iya, artinya gini, ketika ada orang dengan orang yang rule based thinking, dan itu saya perlu belajar karena saya ngerasa selama ini saya rule based thinking. Contoh yang Bu Is lakukan selama ini, saya orangnya saklek kalau A ya A, B ya B sesuai aturan gitu. Ternyata itu enggak, ya memang tidak salah tapi tidak selamanya benar gitu ya. Di kasus-kasus tertentu itu tidak bisa diterapkan. Yang sudah mulai sekarang ke arah care based thinking. Iya, sudah. Terus ya kalau care based thinking itu memang salah satunya ke anak-anak lah. Ke anak-anak saya benar-benar memposisikan diri saya ke anak. Saya punya contoh dua anak ibu, emang anaknya luar biasa ya, jarang datang. Tapi sebenarnya anaknya nggak nakal. Kemudian kalaupun datang pun badannya doang, ngerjain tugas tidak gitu. Kemudian saya tidak secara pribadi saya panggil ke kantor, tapi di situ aja anak-anak yang lain situ saya ngobrol, saya tanya. Ternyata yang satu latar belakangnya dia yatim piatu. Kita nggak bisa nyalahin kan, dia seperti itu pasti ada alasan. Yang satu lagi pernah pesantren, kemudian dia keluar balik kan, mungkin dia pesantren nggak maunya sendiri gitu kan. Iya, betul. Kamu berdua itu ganteng loh, kamu pasti punya kelebihan loh. Setelah itu di pelajaran saya mereka senang gitu dibanding pelajaran lain yang dia suka ninggalin atau segala gitu. Artinya sekarang lebih care ya, lebih peduli lagi, nggak harus salah peraturan, kamu salah loh begini. Iya, gitu, A B B gitu, nggak seperti itu ternyata. Dan terutama ke anak-anak apa pembelajaran Bu, anak-anak seperti itu pasti ada yang latar belakangnya mereka itu seperti itu. Itu ternyata dia kelas 6 SD bapaknya meninggal, selang 6 bulan ibunya meninggal. Kalau kita di posisi dia kan belum kuat kan. Betul. Makanya kita nggak boleh langsung menjustifikasi anak ini kamu begini, nggak boleh. Setelah itu CGP tentu saja. Biasa ya Allah. Nah sekarang menurut Bu Is nih, apa hal yang mendukung keberhasilannya untuk mengambil keputusan itu? Baik, hal yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil tentu saja metode mengumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasi masalah dulu, kemudian biasanya siapa sih orang-orang yang terlibat, orang yang berperan di situ, itu kan itu hal yang mendukung Ibu. Oke. Nah, terus adakah pengalaman yang terjadi nih, ya baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti CGP, terkait murid maupun rekan sejawat? Tentu saja adalah, nggak mungkin nggak ada. Gimana? Ya kalau yang dirasain ya kaitannya dengan pembelajaran dengan murid, itu dilema ITK ketika kita dituntut untuk memberikan nilai KKM pada siswa, tapi kenyataannya memang siswa tidak, terutama kalau dulu UNBK lah ya. Atau biasanya sekarang anak-anak kelas 12, mereka mau melanjutkan ke perguruan tinggi umpamanya, kemudian baru kan anak-anak ngejar-ngejar kita untuk minta sama ya di mana masalahnya sama. Anak itu nilainya kurang, sedangkan dia harus tuntas. Nah, kita mau nggak mau harus mentuntaskan. Dilema ITK kan, antara benar atau salah, antara ngikutin. Seperti itu bagaimana tuh akhirnya? Ya apa ya Bu? Pada akhirnya memang kita ngikutin keputusan sekolah, keputusan mereka gitu aja ya. Lalu kita bilang salah tulis kan 67, rapot kalau ijazah 57, ya sudah nilai itu aja. Cuma rasanya nggak tega ya. Ya betul. Nah sekarang menurut Bu Is nih, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip yang langkah yang dipelajari di MUA 23.1? Ya pada saat kejadian itu ya belum, karena memang kan keputusan sekolah. Voting suara terbanyak. Seharusnya gimana? Seharusnya walaupun kita tuntaskan, tapi paling tidak ada kalau dalam bentuk ada treatment lah ke anak itu. Jangan cuma-cuma. Itu yang saya mau juga yang. Ya memang kita lebih repot ya Bu, kita lebih repot, betul. Kita lebih menyediakan waktu pelayanan lah ya ke anak. Nah apakah waktunya itu ada, itu kan memang kendalanya. Waktunya sih kadang-kadang waktu gitu ya. Nah terus apakah menurut Bu Is ini masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi lagi Bu? Ya tentu saja lah, perlu banyak hal yang harus dievaluasi dan dikembangkan. Ya. Tentu saja prosesnya itu tadi, kalau mau dituntaskan ya harus ada proses yang anak-anak itu harus jalani. Pada akhirnya kan guru juga gampang lah meng-create nilai, cuman kan yang kita tanamkan ke anak-anak tuh bukan
bukan hasil akhir loh, tapi prosesnya tuh kamu nikmatin, kamu jalanin biar tahu. Iya betul-betul. Tidak yang instan. Kita kan takutnya melahirkan generasi instan nih. Emang. Dalam banyak instan. Generasinya yang lahir instan. Kalau kita bilang nih yang anak kelas 12 sekarang tuh generasi pandemi. Ya, Tuh. resikonya. Ya itu. Oke, alhamdulillah nih ya tentang pengakuan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke komunitas praktisi. Iya. Tadi kita udah bahas sedikit ya Bu ya. Nah, menurut Bu Is ini apakah sudah merintis nih tentang komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Sejauh ini yang formal belum Ibu. Belum ya. Belum. Cuman memang saya ada 4 orang saya, Miss Ada, Bu Kusna, Bu Sinta itu bikin grup gitu, grup WA terbatas kami. Ya awalnya sih mungkin judulnya juga masih grup kabut gitulah ya. Awalnya sih mungkin daripada sama yang lain juga bla bla segala macam. Cuman memang di situ tetap ada pembicaraan tentang pembelajaran, pembicaraan tentang tugas-tugas gitu. Tapi memang belum saya kan kalau membuat komunitas praktisi kan langkah-langkahnya kan kita panggil, kita sampaikan tujuannya bla bla, ada kan step-stepnya, karena itu belum saya lakukan. Itu. Terus sama satu lagi mungkin yang akan rencana dilakukan adalah bukan membuat baru kali ya Bu, tapi menghidupkan kembali PLC, desain grafis. PLC itu kayak NGMP gitu, guru-guru desain grafis. Ya di sekolah ini aja kan. Grupnya juga ada. Ya udah itu bagus tuh. Itu kan belum terlalu hidup, maksudnya ada grupnya, ada di situ tapi nggak terlalu kegiatannya belum rutin gitu loh. Nah itu nanti siapa tahu gagasan saya sih kemarin sudah ngajak. Kalau beberapa awal dari mulut ke mulut hanya personal saya sudah lakukan, ayo kita kapan ngumpul yuk gitu. Nah, di situ nanti kita mau membahas pembuatan RPP, pembuatan modul, kemudian terus mau buat job sheet dari praktikum. Nah itu yang jarang terjadi tuh. Biasanya kalau ngumpul pasti udah omongan udah yang lain-lain gitu kan ya. Tapi kalau misalnya omongan, kalau kumpulnya itu omongan yang positif kayak gini kan, pengembangan pembelajaran, nah itu baru ya baru praktisi. Nah kalau cuma sekedar sekarang banyak grup PA, grup PA gitu kan istilahnya, tapi bukannya kalau praktisi disebut. Paling nanti PLC itu nanti. Oke, bagus Bu, sudah ada dan sudah terjawab kayak ini. Nah sekarang, apa saja perubahan yang menyenangkan nih yang Bu Is alami dari rekan di komunitas praktisi tersebut? Apa itu perubahan yang menyenangkan? Tentu saja bisa bertukar pikiran dengan teman sejawat yang PLC ya Bu, sama-sama guru produktif kan. Kemudian berbagi pengalaman dan berbagi masalah serta solusinya tentu saja. Kan saya pengalaman pribadi saya kan 10 tahun jadi guru matematika, 2021 baru pindah ke guru produktif. Ketika saya datang menjadi guru produktif itu kan bingung Bu, mau modulnya mana sih, RPP-nya seperti apa sih kan? Itu yang saya rasakan. Jadi ketika ada guru baru, Bu Nisa, dia masuk ke situ, dia merasakan hal yang sama kebingungan pada saat saya gabung awal kan. Makanya saya yang ini ya udah Bu Nisa butuh apa saja, RPP, modul, seperti apa, mana pakai sampai teman-teman ya sudah itu di mentorin. Bisa bukan mentor, saya merasakan yang Bu Nisa rasakan pada saat saya pertama datang, nyari sendiri gitu loh Bu. Jadi ya sudah, ayo saya minta itu ke teman-teman. Jarang-jarang nih orang kayak gini. Biasanya orang berpikir begini gitu, cari aja sendiri. Saya juga dulu cari sendiri kan, dulu kan cari sendiri kan, bukannya artinya bukannya dari orang lain yang ngasih kan. Nah jarang-jarang nih orang model kayak itu luar biasa. Beneran Bu Is? Iya emang dari 1001. Artinya gini loh, ketika ada orang mengalami kayak seperti itu, biarin aja. Saya juga dulu seperti itu kok gitu. Banyak orang kayak begitu Bu. Enggak ngomong gitu lah. Kasihan. Nah itu kan dia, di posisi saya kan tidak nyaman ketika itu. Itu dia Bu. Dia juga ketika ada orang merasakan seperti itu, biar aja dia merasakan. Gitu. Jadi nggak habis kan. Ya makanya kan. Nah saya bilang alhamdulillah nih ya Bu Is punya seperti bersyukur sekali suaminya. Udah biasa dia juga. Akhirnya tuh gitu Bu Nisa kalau ada apa tanya aja, walaupun saya orang baru di produktif grafika, tapi kita bareng-bareng deh. Iya betul. Oke, nah sekarang kita masuk ke pasca observasi pembelajaran ya, yang kemarin sudah Ibu lakukan kepada Bu Busna. Nah, bagaimana nih menyampaikan tujuan percakapan dari hasil analisis observasi itu masih jawab Ibu?
Tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran rekan sejawat ya kemarin sudah dilakukan. Kemudian dokumennya ada, dokumennya ada, videonya ada. Nanti saya sampaikan ke ibu. Oke, bagus, alhamdulillah. Berarti semua sudah dilakukan sudah. Ya, mulai dari ya observasi, pasca, terus rencana tindak lanjut, ya, pengembangan diri sudah diisi. Oke, berarti yang RPP juga sudah, ya alhamdulillah keren, sudah semua, ya. Ya, nah setelah Bu Is menjalani program PGP ini, apa hal yang menurut Bu Is paling ya kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan dari awal nih sampai akhir, yang paling berkesan, yang paling dikuasai lah gitu nanti. Yang paling berkesan yang sudah saya praktekkan, kalau dikuasai sih masih tetap harus belajar. Iya, itu kan sudah menguasai ya, sudah dipraktekkan ya, itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional, kemudian budaya positif, keyakinan kelas itu, restitusi dan budaya kelas keyakinan kelas ya, itu yang apa contohnya Bu? Yang dari budaya positifnya apa itu? Buat keyakinan kelas, kemudian terus sekarang mulai menerapkan restitusi lah ke anak-anak, tidak yang langsung wah gitu kan. Biasanya ketika ada anak datang terlambat, apa yang dilakukan? Jadi panggil, latar belakangnya kenapa terlambat, alasannya apa gitu kan. Kemudian solusinya apa, mereka yang cari solusi untuk diri mereka sendiri. Artinya itu jadi kenang-kenangan kita ya, bukan cuma CGP aja loh, PP juga. Artinya ini ya, karena kan saya jujur aja jadi belajar ya dengan CGP. Secara ilmu CGP lebih banyak daripada PP. PP cuma sedikit sekali. Makanya nanti untuk PP ke depan rekrutnya itu diambil dari CGP. Nah, alhamdulillah nih. Nah, berharap nih CGP angkatan 6 banyak yang masuk gitu ya, PP insyaallah. Oke. Nah, terakhir nih, materi yang Ibu Is rasakan masih membingungkan nih, yang ingin dipelajari lebih dalam lagi apa Bu? Kalau bingung sih tidak, karena ilmunya ada, materinya ada, belajar sendiri bisa. Cuman mungkin lebih memperdalam ya. Memperdalam. Tentu saja itu coaching untuk supervisi akademik. Itu dia. Karena kan kita biasa cerewet gitu, nahan diri untuk menjadi coach. Ketika coachnya bicara itu agak tidak mudah. Tidak semua orang bisa. Karena gini, ketika orang melakukan coaching, itu pun saya alami nih. Ketika ada siswa bertanya, suka mau coaching, tapi tetap ini karena saya orangnya itu karena sadar maksud orang yang mau mudah menasehati ngomong, ya nggak jadi coaching nih, malah kita yang nasihatin gitu kan. Itu tantangan orang ekstrovert. Orang introvert nggak bisa diam dulu, seharusnya saya diam dulu nih. Nah, tapi saya malah menyampaikan solusi, seharusnya dia menyampaikan solusi sendiri ya. Iya. Kemudian satu lagi yang tentang itu Ibu, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Contohnya? Ya kan memang saya juga belum ngerasain jadi pemimpin ya. Sudah lah. Ya mau hidup di sendiri. Kan belum. Nah itu memang perlu saya memperdalam lagi. Perlu didalamin lagi. Sama dong berarti ya sama saya. Saya juga belum pernah jadi pemimpin. Pemimpin minimal untuk diri sendiri, untuk kelas, untuk anak itu mah udah. Cuma yang komunitas lebih besar kan. Oke, baik Bu Is ya. Alhamdulillah tinggal menunggu teman yang untuk observasi ya. Oke, kita ketemu lagi nanti di Lokakarya ke-5 ya. Ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Husna. Waalaikumsalam Bu Isfri. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian selalu diberi kesehatan ya Bu ya. Baik Ibu, kemarin sudah kita laksanakan supervisi akademik ya ke kelas Ibu, ke kelas 10 DKV 3. Nah, seyogianya biasanya kalau habis supervisi kita mengadakan bincang-bincang lah ya, percakapan apa yang perlu ditingkatkan, terus saja nanti apa yang untuk apa yang dievaluasi lah, direfleksi untuk perbaikan ke depan.
Nah, kalau menurut Bu Husna sendiri, apakah kegiatan pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat? Kalau secara keseluruhan sudah sesuai dengan RPP gitu. Ya, kemarin saya udah lihat juga sih langkah-langkahnya dari awal ya Bu ya, dari persepsi, kemudian terus meningkatkan motivasi ke anak, kemudian mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan, itu sudah ada semua menurut saya, ada di catatan saya. Kemudian Ibu, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Untuk yang kemarin itu kan kita menggunakan model PBL ya. Jadi kalau model PBL itu kan butuh waktu yang lama dari membentuk kelompok gitu, kemudian anak-anak mempresentasikan. Nah, itu kendalanya adalah waktunya menjadi lebih nggak sesuai gitu, nggak tepat gitu, jadi molor waktunya seperti itu. Nah, untuk mengatasi kendala atau hambatan terkait dengan kurangnya waktu, Ibu dengan menggunakan model atau metode problem based learning, nah apa yang Bu Husna lakukan? Nah, mengenai waktu, jadi kalau waktu kan kita tidak bisa memaksakan ya. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang belum bisa mempresentasikan, kita pindah ke pertemuan berikutnya. Jadi jadi yang belum, kita suruh maju presentasi ke pertemuan berikutnya. Itu aja sih. Begitu ya Bu ya. Oke, baik. Bu Husna sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Tentu saja belum ya, karena memang setiap manusia itu nggak ada puasnya gitu ya. Kita masih mencari-cari mana nih strategi yang sesuai gitu, apalagi matematika gitu. Jadi masih belajar dan tentu saja memang belum puas. Ya, memang harus begitu sih, karena memang kita sekarang disarankan untuk semua itu berpihak pada murid. Jadi kita fokusnya ke murid. Bagaimana caranya biar murid benar-benar bisa memahami apa yang kita ajarkan. Baik, apa hal positif yang Bu Husna lakukan selama proses pembelajaran? Jadi selama proses pembelajaran ini saya ngasih stimulus ke siswa agar mereka bisa berpikir kritis gitu ya. Jadi tetap menggali potensi. Potensi ya? Ya, menggali potensi biar lebih kreatif dan berpikir kritis gitu ya. Kemudian dari kita lihat lagi juga dari model pembelajaran ini, saya bisa mengajarkan kolaborasi antar siswa gitu kan. Jadi mereka bisa belajar bekerja sama gitu kan, bisa melengkapi satu sama lain gitu berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing gitu, bisa saling melengkapi. Oh ya, itu bagus banget ya Bu ya, udah melakukan hal tersebut. Jadi anak-anak jadi lebih berpikir kritis, kreatif, seiring perkembangan zaman juga mereka menjadi anak yang inovatif. Itu tentu saja harapan kita semua. Kemudian apa yang akan Ibu rubah untuk pertemuan berikutnya? Ya, untuk pertemuan berikutnya kalau kita kaitkan dengan kendalanya di PBL ini kan waktu ya. Jadi kalau berdasarkan kemarin kita pembelajaran kemarin, jadi waktu itu habis pada saat pembentukan kelompok ya Bu Ispri. Jadi kalau bisa atau pertemuan berikutnya nanti kelompok itu dibentuk atau diinformasikan sebelum sebelum pertemuan itu dimulai. Jadi begitu pertemuan nggak usah ribet lagi bentuk kelompok, tapi langsung udah ini kelompoknya ini nih gitu. Jadi nggak buang-buang waktu seperti itu sih. Ya bagus banget Ibu itu rencana ke depan ya. Jadi dengan pengalaman kemarin agak kredit ya kelasnya pada saat pembentukan kelompok. Jadi next time bisa dikondisikan dulu per kelompok, baru nanti langsung bisa mulai. Baik Ibu, hal-hal lain mungkin yang Ibu mau sampaikan? Apa ya? Ya, saya sebenarnya sangat berterima kasih ya sama Bu Ispri sudah sebagai coach ya. Coach ya. Jadi kita bisa sharing gitu kan, hal-hal yang saya kurang nih, bisa terima masukan dari Ibu, itu saya sangat berterima kasih. Ya, sama-sama Bu Husna. Nanti next time mungkin Ibu yang gantian ke kelas saya ya, jadi kita saling koreksi. Intinya itu sih, murid-murid bisa berkolaborasi, guru-guru juga bisa berkolaborasi. Tentu saja untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, untuk kemajuan anak-anak kita juga. Baik Bu Husna, terima kasih banyak ini. Iya, sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
menggunakan model IRTA. IRTA itu singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di sini Miss Ada bertindak sebagai coach dan Pak Samsul bertindak sebagai coaching, gitu ya. Jadi nanti langkah-langkahnya Pak Samsul nanti menyampaikan kepada Miss Ada tujuan dari pertemuan ini apa, nanti juga dengan berjalan lah ya, nanti Miss mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksi dari Pak Samsul apa, kemudian tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukan. Kira-kira begitu Bapak Ibu, paham ya Pak? Baik, mohon silakan waktu dan Pak saya persilakan Miss. Pak Samsul apa kabar? Baik, alhamdulillah bisa. Sehat ya Pak Samsul ya. Baik Pak Samsul, saya ingin menanyakan sesuatu ya. Pak Samsul, apa sih rencana pertemuan ini gitu menurut Pak Samsul? Pertemuan kita ini yaitu salah satu untuk menyampaikan permasalahan saya di kelas gitu. Di kelas ya. Seperti apa itu Pak Samsul? Di kelas itu khususnya kelas 12, Kelas 12. mereka itu dalam belajar itu kurang semangat, apalagi guru agama gitu, mereka kurang tertarik melihatnya Baik. gitu. Permasalahannya ya. Itu permasalahannya ya Pak Samsul ya di kelas 12. Kelas 12 Selain itu ada lagi Pak apa yang menjadi membuat mereka itu malas, saya lihat mereka sudah mulai jenuh karena di kelas 12 itu rasa ingin keluar, ingin kerja itu yang ada di kepala mereka. Ketika kita diajak belajar, apalagi materi tentang agama kurang menarik. Boleh jadi karena agama itu itu lagi dari SMP sampai SMA, SMK itu memang materinya hanya pendalaman saja. Pendalaman saja. Baik. Seandainya ada kesempatan apa yang Pak Samsul punya sekarang? Maka saya kesempatannya di kelas 12 ini saya lebih banyak membuat mereka itu banyak praktek. Jadi bukan teori lagi. Ketika kita ajak praktek, mereka lebih tertarik, lebih menantang apa yang kita sampaikan. Contoh misalnya materi tentang pernikahan. Itu kita buat praktek, wah sangat menarik, sangat menantang, dan mereka bisa mempraktekkan langsung bagaimana akad nikah, bagaimana ijab kabul, bagaimana membuat suatu hajatan, bagaimana untuk membuat satu event organizer tentang pernikahan. Itu sangat menarik dan itu memang mereka mengikuti semua. Sangat ya Pak ya. Baik, itu hasil dari ini ya Pak. Kemudian untuk rencana selanjutnya Pak Samsul untuk mencapai tujuan ini itu seperti apa rencana selanjutnya? Selanjutnya saya menyampaikan ke kepala sekolah bahwa materi praktek pernikahan itu sangat menarik, sehingga ada suatu program dari sekolah bahwa program praktek pernikahan di kelas 12 itu harus dibuat satu program yang nyata yang tiap tahun harus diadakan, dan kita adakan berbarengan dengan adanya semisal market day, sehingga hidup suasananya, praktek pernikahannya di dalam kelas, di luarnya ada semisal market day, sehingga suasana seperti memang benar-benar hajatan. Benar-benar hajatan, layaknya seorang hajatan gitu ya. Ya, sehingga nanti kegiatannya hidup. Itulah yang saya lakukan di SMK 5 dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi apa rencana komitmennya Pak Samsul terhadap aksi tersebut? Rencana. Saya punya komitmen bahwa pembelajaran pernikahan itu adalah satu hal yang sakral, dan memang kalau bisa sekali seumur hidup, ada ibadahnya, ada pelatihannya, dan memang kalau sudah diajarin di kelas 12, insya Allah nanti akan bisa memahaminya. Saya punya komitmen akan terus saya ajarkan, dan ini bagian dari ibadah kita kepada mereka. Betul ya Pak ya. Insya Allah dengan coach seperti ini ya Bu Istri, kita berharap akan semakin mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu. Mungkin itu saja Pak Samsul dari saya. Terima kasih Miss. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak Samsul? Pertama, saya titip kepada kelas 12. Memang di kelas 12 itu rasa jenuhnya ada, tapi ayo, ini merupakan langkah terakhir di kelas 12. Jangan bosan, satu langkah lagi kamu akan selesai. Yakin itu merupakan
godaan dari luar maupun dari dalam pasti ada saja. Sama seperti nanti pada saatnya Bapak kuliah, ujung-ujung godaan itu adalah di saat-saat kita terakhir kita mau kuliah. Maka saya titip di kelas 12, semangat, pantang mundur, jangan sampai berhenti. Karena saya punya pengalaman dari kelas 12 anak saya 3 orang out di kelas 12 gara-gara nggak sabar ingin kerja. Nah, itu. Cukup Pak Samsul? Cukup. Terima kasih. Baik Pak Samsul dan Miss Ada, luar biasa sekali ya pengalaman pertama dan langsung on the spot. Saya yang kalah sih. Tapi sudah bisa mempraktekkan ini praktek coaching. Cuman yang menjadi catatan saya tadi tujuan dari pertemuan sudah ada. Kemudian pada saat identifikasi masalah itu masih banyak yang bisa Miss gali tanpa memberikan solusi. Tapi nanti dengan belajar insya Allah sama-sama belajar ya. Kemudian rencana aksi dari Pak Samsul juga udah luar biasa. Tentu sekali memang sudah dipraktekkan beberapa kali Ibu. Dan antusiasme dari anak-anak itu luar biasa ketika praktek nikah gitu. Mereka dandan sendiri, bawa peralatan sendiri gitu ya. Kemudian komitmen untuk melakukannya harapannya kan setiap tahun itu rutin ya Pak Samsul ya. Jadi untuk mengatasi anak-anak yang tadi kurang bersemangat, jenuh dengan materi yang itu saja katanya materi dari SD sampai SMA sama gitu kan. Nah itu merupakan program dari guru PAI. Itu saya rasa ini luar biasa sekali Ibu. Pertama ditodong spot dan langsung bisa. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu Miss Ada, Pak Samsul dan Bu Hawa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling gampang memang produk lah. Kalau produk namanya saya mendesain
memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Jadi kesadaran diri itu masing-masing nih, gurunya bisa mengelola emosi, muridnya juga, sehingga tidak ada benturan. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif, yaitu pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran diri, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Biasanya kalau kita terapkan pada pembelajaran memahami berkelompok ya, diskusi, nah ini tentu saja kan mereka mempunyai kesadaran diri kan, kemudian kesadaran sosial yaitu bisa berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman. Kemudian pencapaian pembelajaran sosial emosional yaitu adalah peningkatan 5KS. 5KS tadi, kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri. Nah itu diharapkan meningkat. Kemudian lingkungan belajar tentu saja menjadi suportif. Kemudian peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respect dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Dari serangkaian ini nanti diharapkan hasilnya adalah peningkatan perilaku positif semua warga sekolah, tentu saja guru juga, murid juga. Kemudian penurunan perilaku negatif, kemudian penurunan tingkat stres sehingga gurunya tidak stres, muridnya pun tidak stres, ya kan. Yang terakhir adalah harapannya peningkatan performa akademik murid. Jadi nanti harapannya secara akademik anak-anak juga meningkat hasilnya. Kemudian well-being. Apa itu well-being? Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Jadi mereka tuh mempunyai kesadaran diri dulu nih, sikap positif selalu yang dimunculkan. Yang pertama kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Harapannya anak-anak juga mempunyai kesadaran diri. Kemudian yang kedua, KSE yang kedua adalah manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kemudian KSE yang ketiga adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Jadi kemampuan berelasi terusnya pada saat mereka mengerjakan proyek bersama atau diskusi itu tentu saja diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologi yaitu diri sendiri, masyarakat dan kelompok. Nah ini kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi kalau pada saat kita memulai pembelajaran, ini yang diharapkan yang kita dapatkan dari siswa ya. Kita sebagai guru pun harus mempunyai kesadaran penuh bahwa kita hadir di kelas itu untuk mereka, dan mereka pun harus hadir di perkara-perkara ada kalau kita temuin anak-anak mau badannya aja di kelas tapi pikirnya mana. Kita perlu seperti ini nih, perhatian, fokus, atensi yang sengaja. Jadi mindfulnessnya anak-anak ke pembelajaran. Kemudian sekarang present moment, jadi harus hadir, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi dan kelas asik. Nah selain kita ya harus mempunyai mindfulness, siswa juga diharapkan mempunyai hal yang sama. Nah yang KSE yang bisa kita lakukan adalah time stop. Kalau saya biasanya di awal pembelajaran atau mungkin gini, kalau produktif itu kan kadang-kadang sampai 4 jam 6 jam dalam sekali pertemuan. Jadi anak-anak kan ada rasa bosannya kan. Nah biasanya saya selain ice breaking di tengah-tengah pembelajaran gitu, anak-anak berdiri kemudian kita lakukan ice breaking bersama-sama. Kadang-kadang juga time stop ini mungkin di dalam seharian itu sampai jam 15 ada waktunya memang udah boring ya. Nah itu makanya tadi yang ini teknik stop ini. Jadi suruh ambil nafas, terus berhenti sejenak dulu dari pembelajaran, ambil nafas, kemudian baru nanti kita lanjutkan lagi. Nah ini salah satu contoh kita menerapkan KSE di kelas. Selain speaking dan juga kalau misalnya saya mendengarkan lagu instrumen itu, kemudian kita membawa mereka ke dalam suasana yang hening gitu. Nah implementasi KSE